Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fatia Tri Rizky Amelia dengan nomor NIM 11076200205. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan bidang program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, tahun angkatan 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester oleh matkul pengembangan kurikulum sekolah dasar yang diampu oleh Bapak Otip Satibi. Video ini adalah video infografis yang akan menjelaskan mengenai kurikulum 1968. Selamat ditonton! Sebelum kita masuk dalam pembahasan mengenai kurikulum 1968, mari bahas apa itu kurikulum. Secara etimologi atau secara bahasa, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu karier dan kurere. Karier berarti pelari dan kurere berarti tempat berlari. Ini digambarkan seperti pacuan kuda, di mana dalam pacuan kuda ada semacam perlombaan. Itu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Jadi, kurikulum bagaikan alat yang digunakan agar siswa berhasil mencapai tujuannya dalam pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancangkan secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Indonesia mengalami perubahan kurikulum berkali-kali loh. Perubahan itu dibagi menjadi ke dalam 3 era, yaitu era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Pada masa era Orde Lama dalam Kepresidenan Insinyur Soekarno terjadi 3 kali perubahan, yaitu kurikulum pertama Indonesia Rencana Pelajaran 1947, yang kedua Rencana Pelajaran Terurai 1952, dan yang ketiga Rencana Pendidikan 1964. Pada masa Orde Baru dengan Kepresidenan Pak Soeharto, terjadi 4 kali perubahan, yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Pada masa Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono terjadi 3 kali perubahan kurikulum, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004, KTSP 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006, dan Kurtilas atau kurikulum 2013. Kemudian kurikulum terbaru yang dipakai Indonesia saat ini yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Sekarang kita akan membahas mengenai kurikulum 1968. Kurikulum tahun 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini muncul pada masa Masyuri SH yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam periode tahun 1968 sampai 1973. Kelahiran kurikulum ini bersifat politis. Kok bersifat politis? Iya, karena kurikulum 1968 menggantikan rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral,
budi pekerti, serta keyakinan beragama. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kurikulum 1968 di sekolah dasar. Mata pelajaran di sekolah dasar pada kurikulum 1968 ada 9. Dari ke-9 mata pelajaran itu dimasukkan ke dalam 3 kategori, yaitu pembinaan jiwa Pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus. Nah, ini adalah kerangka kurikulum sekolah dasar pada tahun 1968. Bisa dilihat ya, ini ada pembinaan jiwa Pancasila, terdapat 4 mata pelajaran, pendidikan agama, kewargaan negara, bahasa Indonesia, dan olahraga. Di pembinaan pengetahuan dasar, ada 4 mata pelajaran juga, berhitung, IPA, pendidikan kesenian, serta pendidikan kesejahteraan keluarga. Yang ketiga, ada pembinaan kecakapan khusus, di mana ada pendidikan kejuruan. Pada kelas 1 dan kelas 2, 1 jam pelajarannya adalah 30 menit. Sedangkan di kelas 3, 4, dan kelas 6, 1 jam pembelajarannya adalah 40 menit. Sistem evaluasi pada kurikulum 1968 bertujuan untuk mengetahui hasil pembelajaran anak maupun pengajaran ajaran yang dilakukan oleh seorang pendidik atau guru yang dilakukan secara teratur. Evaluasi ini dilakukan untuk yang pertama, melihat kesesuaian isi dengan kebutuhan anak dan masyarakat. Yang kedua, evaluasi untuk peserta didik untuk melihat kemajuan atau perkembangan anak dalam jasmani, intelektual, emosional, dan sosialnya. Yang ketiga, evaluasi untuk kepala sekolah yang meliputi kecakapan pembinaan pekerjaan guru, kecakapan administrasi, kecakapan teknis pendidikan, serta hubungannya dengan guru, masyarakat, peserta didik, dan sekolah. Yang keempat, guru pun dievaluasi untuk memperoleh gambaran tentang hubungannya dengan peserta didiknya, dengan kepala sekolahnya, dengan rekan sejawatnya, serta dengan orang tua wali dan masyarakat sekitar. Yang kelima ada perlengkapan dan alat yang dievaluasi, terutama pada alat yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Penilaian dalam kurikulum 1968 dilakukan dalam ulangan harian, ujian semester, dan ujian sekolah. Ulangan harian dan ujian semester dilakukan oleh guru dan dijadikan sebagai dasar untuk pemberian nilai dalam rapot dan kenaikan kelas. Sedangkan ujian sekolah dikoordinasikan dalam rayon pada tingkat kabupaten maupun provinsi untuk menentukan kelulusan peserta didik. Bentuk soalan biasanya digunakan adalah esai serta pilihan ganda. Setiap kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dari kurikulum 1968 yang pertama adalah kurikulum ini berdesentralisasi. Maksudnya adalah penerapannya di daerah dapat dikembangkan menurut situasi dan kondisi daerah sekolah yang bersangkutan, sehingga dapat mendorong mengembangkan kreativitas dan persaingan kompetitif di antara daerah, sekolah, dan guru untuk mengembangkan kurikulum. Kelebihan yang kedua adalah kurikulum ini mempermudah guru. Mempermudah guru dalam hal melakukan pembelajarannya di kelas, serta mempermudah guru untuk melakukan proses evaluasi dan melaksanakan kurikulum. Kurikulum ini pun memiliki kekurangan, apalagi pada muatan materinya, di mana dalam pengajarannya masih bersifat teoritis, hanya mementingkan aspek kognitif. Aspek lain seperti psikomotorik dan aspek afektif terabaikan. Kemudian pembelajarannya masih teacher-centered atau berpusat pada guru. Dan mata pelajaran yang terpisah akan membuat siswa memiliki pemahaman materi secara terpisah juga. Kurikulum 1968 pada akhirnya pun diganti. Mengapa kurikulum selalu berubah?
Kurikulum berubah didasari pada perkembangan dan perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Perubahan kurikulum juga dipengaruhi oleh teknologi, sehingga perubahan pada kurikulum ini dibutuhkan. Perkembangan kurikulum dianggap sebagai penutup masa depan anak bangsa. Itulah pembahasan mengenai kurikulum 1968. Semoga semua yang menonton video ini akan mendapatkan informasi mengenai pengembangan kurikulum sekolah dasar di Indonesia. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.